Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan tirukan. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Wa ma kana lahum, wa ma dibaca panjang di situ karena ada alif, diawali dengan fathah atau alif sebelumnya berharokat fathah. Jadi maka dibaca panjang, dua ketukan karena bacaan mad asli atau mad tabi'i. Wa ma kana lahum, kana lahum, ka panjang dua ketukan sama karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya berharokat fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa ma kana lahum min dunillahi, lahum min dunillahi, mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim yang kedua disertai dengung. Karena bacaan idgham mimi atau idgham mislain seperti itu. Idgham mislain atau idgham mimi. Jadi harus dibaca dengung. Lahum min dunillahi, nun mati bertemu dengan dal. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke dalnya. Kenapa? Karena bacaan ikhfa hakiki. Min dunillahi, panjang dua ketukan karena ada wawu mati ya. Wawu mati sebelumnya berharokat dhammah. Wawu mati diawali dengan dhammah. Mad asli atau mad tabi'i. Panjang dua ketukan. Min dunillahi. Ini lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu kalau ada di tengah atau di depan itu panjangnya hanya dua ketukan. Jadi ini hanya dua ketukan ya. Hanya dua ketukan. Min dunillahi min awliya. Min awliya, min au, nun mati bertemu dengan hamzah. Ini bukan alif tapi hamzah. Kenapa? Karena ada harokatnya, ada fathahnya. Itu makanya disebut dengan hamzah. Kalau alif itu tidak ada harokat, tidak ada fathah, kasroh, dhammah, nggak ada. Min awliya
Jadi cara bacanya jelas terang, tidak boleh didengungkan atau tidak boleh ataupun disentak. Min aulia itu salah. Min aulia itu juga salah. Karena izhar halqi. Izhar itu jelas. Min au non matinya jelas, hamzahnya juga jelas. Min aulia au sifat lin. Au sifat lin. Sifat lin itu lentur lemes, tidak panjang, tidak sentak. Aulia itu juga salah. Aulia itu juga salah. Yang betul aulia seperti itu. Min aulia. Lia ini panjang, boleh panjang karena ini ada layarnya, ya. Layar bertemu dengan hamzah di satu kata atau kalimat, maka itu panjangnya 5 ketukan. Mad wajib muttasil. Min aulia. Seperti itu. Kita berhenti di sini. Hamzahnya harus disukunkan atau dimatikan. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Kita lanjutkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina di sini ya ada lam ta'rif ya. Alif lam atau lam ta'rif. Tandanya tasydid, berarti asy-syamsiyah. Alladzina yunfiquna. Zina dipanjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ada ya mati diawali dengan kasroh, maka dibaca panjang 2 ketukan karena mad asli atau mad tabi'i. Alladzina yunfiquna. Nun mati bertemu dengan fa. Jelas terang. Nun mati bertemu dengan fa, cara bacanya samar didengungkan karena bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Samar didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya. Yunfiquna seperti itu. Kuna, ku panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Makanya dibaca panjang karena apa? Pasangannya wawu sukun itu atau wawu mati pasangannya dhammah. Sebelumnya dhammah baru dibaca panjang. Kalau ya sukun itu sebelumnya kasroh. Kalau alif sebelumnya itu fathah, itu pasangannya harus dibaca panjang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i. Fis sarra'i. Awalnya fi itu panjang. Fi karena fi ini diapit, ya-nya diapit antara a ya, terus ada hamzah alif ini atau hamzah wasal, ada lamnya. Seperti itu, maka dari fi itu langsung ke langsung ke tasydid seperti itu, langsung masuk ke tasydid. Jadi bacanya fis seperti itu, bukan fis, bukan dibaca seperti itu, tapi fis karena ya-nya dibuang, tidak dianggap seperti itu. Fis sarra'i. Kan di sini ada lam ta'rif, alif lam, tandanya tasydid setelah lam itu
lam ta'rifnya setelah lam ada tasydid berarti asyamsiyah. Sama seperti yang depan ini. Tandanya tasydid. Kalau yang ini tandanya tasydid juga. Berarti asyamsiyah. Fis-sarra'i wad-dharra. Fis-sarra'i, ra'i. Ada layar bertemu dengan hamzah di di satu kata. Berarti panjangnya wajib 5 ketukan. Kenapa? Karena bacaan mad wajib muttasil seperti itu. Fis-sarra'i wad-dharra. Jadi ada lam ta'rif tandanya tasydid berarti asyamsiyah. Wad-dharra. Layar bertemu dengan hamzah di satu kata. Mad wajib muttasil. Panjang harus 5 ketukan. Seperti itu. Kita berhenti di sini, maka hamzahnya disukunkan. Huruf terakhir kalau waqaf harus disukunkan. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha. Innama nun tasydid berdiri sendiri. Nun tasydidnya bukan karena nun sukun atau mim sukun ya. Bukan karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun ya, seperti itu, bukan karena itu. Jadi non tasydidnya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri namanya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Innama, ma panjang 2 ketukan karena ada alif ya. Di sini ada alif diawali dengan fathah. Ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Innama yakhshallaha. Yakhsha ini pendek. Allah lafdul jalalah ada di tengah, berarti panjang 2 ketukan. Selain ada panjang di situ ada lam ta'rif asyamsiyah karena tasydid. Tandanya tasydid berarti asyamsiyah. Allah panjang 2 ketukan. Kalau lafdul jalalah di tengah atau di depan itu panjang 2 ketukan. Kalau di akhir kalimat maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Min ibadihil non mati bertemu dengan ain, jelas terang karena bacaan izhar halki, jelas, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Min ibad itu salah. Min ibadihi itu juga salah. Yang betul min ibadihi seperti itu ya. Jadi non tasydid, non sukunnya jelas, ainnya juga jelas. Min ibadihil ulama. Ibadihil, ba panjang 2 ketukan karena ada alif yang berdiri ini alif, terus sebelumnya berharokat fathah. Atau
alif, yang panjang itu kan ba, berarti ba-nya harus berharokat fathah seperti itu. Setelah ba itu ada alif seperti itu. Makanya dibaca panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Min ibadihil ulama. Alif lam, di sini ada alif lam ta'rif, tandanya sukun berarti al-qamariyah. Kalau tandanya sukun berarti al-qamariyah. Ulama, ma, layar bertemu dengan hamzah wajib 5 ketukan karena mad wajib muttasil. Jangan jadi u-nya ini jadi sukun. Kenapa? Karena kita berhentinya di sini. Jadi jadikan wakaf di sini. Ulama itu berhenti, kita bacanya berhenti di sini. Berhenti di ulama. Kalau berhenti berarti hamzah huruf yang terakhir harus disukunkan. Wawu ini bukan huruf terakhir, tapi tempatnya hamzah. Alif tidak dianggap seperti itu. Nah, tidak dianggap. Makanya huruf terakhir adalah hamzah. Hamzahnya harus disukunkan seperti itu. Min ibadihil ulama. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita lanjutkan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Zalika fadlullahi. Zalika, za panjang 2 ketukan karena za itu ada tanda berdiri di atasnya. Pokoknya intinya kalau ada tanda berdiri di atas ataupun di bawah dibaca panjang 2 ketukan, wes gitu aja. Ya, itu gampangnya. Zalika fadlullahi. Fadlu ini pendek ya, dibaca pendek, fadlu langsung. Jangan dibaca panjang. Fadlullahi, lafdul jalalah, ya Allahi lafdul jalalah seperti biasa. Kalau di tengah panjangnya hanya 2 ketukan seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yu'tihi. Jangan lupa hamzah sama ain itu berbeda. Jadi hamzah itu kalau ain seperti ini, yu, ya bacanya. Tapi kalau hamzah yu, nah seperti tanda koma, tanda petik di atas, yu'tika. Nah, seperti itu. Jangan masuk ke hidung ya. Yu'tika. Begitu. Ti panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ti-nya harus dibaca panjang 2 ketukan. Mad asli atau mad tabi'i. Yu'tika man yasha. Mayyasha, nun mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung 2 ketukan. Karena bacaan idgham bi gunnah. Idgham itu masuk ke huruf idgham bi gunnahnya. Gunnah bi gunnah disertai dengung. Masuk ke ya disertai dengung 2 ketukan. Idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan wawu. Seperti itu. May yasha. Yasha. Layar bertemu dengan hamzah. Wajib 5 ketukan. Karena bacaan mad wajib muttasil. Seperti itu. Bacaan mad wajib muttasil.
hamzahnya harus disukunkan karena huruf terakhir. Huruf terakhir ketika waqaf harus disukunkan atau dimatikan. Yu'tihi man yasha. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kita lanjutkan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Walakinnallaha wala panjang dua ketukan la karena ada tanda berdiri di atasnya lam mad asli atau mad tabi'i. Walakinnallaha nun tasydid berdiri sendiri. Berarti kalau berdiri sendiri gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah panjang dua ketukan. Dengung bukan panjang tapi dengung dua ketukan. Gunnah musyaddadah. Walakinnallaha Allah lafdul jalalah. Lafdul jalalah di tengah panjangnya dua ketukan seperti itu. Walakinnallaha yahdi. Dinya panjang dua ketukan. Ya, karena ada ya di sini. Ini ya. Ya diawali dengan kasroh. Ya sebelumnya berharokat kasroh panjang dua ketukan. Yahdi man yasha. Man yasha nun mati atau nun sukun bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya, masuk ke ya disertai dengung dua ketukan karena bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu idgham masuk bi gunnah dengan dengung, masuk ke ya dengan dengung seperti itu. May yasha seperti itu ya. Yahdi may yasha. Sya panjang 5 ketukan karena ada layar bertemu dengan hamzah di satu kata berarti mad wajib muttasil seperti itu. Huruf terakhir harus disukunkan karena kita bacanya berhenti di sini, diwakafkan seperti itu, maka hamzahnya harus disukunkan. Yahdi man yasha seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Walakinnallaha yahdi man yasha. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu. Wallahu lafdul jalalah ada di tengah, ada di depan berarti seperti ini, maka panjangnya dua ketukan. Ada di depan atau di tengah itu panjang hanya 2 ketukan. Wallahul ghaniyyu. Di sini ada lam ta'rif, tandanya sukun, berarti al-qamariyah. Kalau tandanya tasydid seperti ini asy-syamsiyah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa antumul
wa antumul, nun mati bertemu dengan ta. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya. Karena bacaan ikhfa hakiki seperti itu. Wa antumul fuqara. Sini ada alif lam. Alif lam tandanya sukun, berarti al-qamariyah. Wa antumul fuqara. Fuqara panjang, ada layar bertemu dengan hamzah di satu kata, di satu kalimat atau satu kata. Maka panjang 5 ketukan karena mad wajib muttasil. Hamzahnya disukunkan karena waqaf seperti itu. Wa antumul fuqara. Kita ulang sekali lagi agar cepat lancar bacaan kita. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kita lanjutkan. Wa fadlil lam yamsashum su'. Kita ulang. Kita bahas wa fadlil lam yamsashum, wa fadlil lam, wa fadlin, lam tanwin bertemu dengan lam. Cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung ya, tanpa dengung. Jadi kalau masuk ke lam tanpa dengung berarti idgham bila gunnah, bukan idgham bi gunnah tapi idgham bila gunnah. Jadi idgham itu masuk ke hurufnya, ke huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Jadi masuknya tanpa dengung, bukan dibaca dengung. Wa fadlil lam itu salah. Yang betul wa fadlil lam, lil lam langsung ya, bukan dengung karena idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada hanya dua, lam dan ro. Apabila ada tanwin bertemu atau non sukun, non mati bertemu dengan lam atau ro, maka bacanya masuk ke lam atau ro tanpa dengung. Jadi jangan dibaca dengung seperti itu. Hanya masuk saja. Wa lillam yamsashum seperti itu ya. Kalau idgham bi gunnah kan dengung ya, masuk disertai dengung. Kalau idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Lam yamsashum, mim mati bertemu dengan ya. Cara bacanya jelas terang karena bacaan izhar safawi. Izhar safawi itu jelas sama seperti izhar halki. Kalau izhar halki hukum non mati atau tanwin. Kalau izhar safawi hukum mim mati seperti itu. Ini kan mim mati bertemu dengan ya, bacaan izhar safawi, jelas terang. Lam yam seperti itu. Jangan didengungkan, jangan disentak. Lam yam itu salah. Atau lam yam itu salah ya. Lam yamsashum seperti itu bacanya yang benar. Yang betul lam yamsashum seperti itu. Izhar safawi, mim mati bertemu dengan ya. Terus yamsashum ini sama, mim mati bertemu dengan sin, sama dengan mim mati bertemu dengan ya, sama, jelas terang, tidak boleh didengungkan. Lam yamsashum su. Ini juga sama. Humsu mim mati bertemu dengan sin, jelas terang, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disentak. Izhar safawi, sama-sama izhar safawi. Izhar safawi itu hurufnya semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka itu cara bacanya jelas terang ya. Jelas, tidak boleh didengungkan seperti itu. Lam yamsashum su. Ada layar bertemu dengan hamzah panjang 5 ketukan, wajib karena bacaan wajib muttasil. Unyat karena ini tanwin ya,
maka tetap dibaca sukun karena kita diwakafkan di sini, berhenti di sini. Maka huruf terakhir harus disukunkan. Baik itu tidak tanwin atau tanwin, ya ini kan tanwin, ini tetap dibaca sukun, jadikan sukun atau berubah menjadi sukun seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa fadlil lam yamsashum su' Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat, barokah, terutama untuk sahabat Al-Quran, bagi kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi semuanya yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe, bagi yang belum bergabung silakan bergabung. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk kalian semuanya, dibalas oleh Allah dengan ilmu dan rezeki yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan saya yang salah ataupun bacaan saya yang salah, tolong dikoreksi dan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.